Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi menjelang siang ini kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita tentang jawaban terhadap tuduhan-tuduhan yang lontarkan oleh para orang-orang yang membenci Syekhul Islam Taimiyah. Pada pembahasan yang lalu, yaitu kita membahas tentang tuduhan bahwa Syekhul Islam Taimiyah mengharamkan tawasul, dan telah kita jelaskan bahwa tawasul dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah dan juga dijelaskan oleh Syekhul Islam Taimiyah yang disyariatkan itu ada 3 bentuk secara kesepakatan para ulama, dan tidak satupun para ulama yang mengharamkan dari 3 bentuk tawasul tersebut. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan ini insyaallah pada pertemuan kita kali ini. Tak lupa pula di awal majelis kita ini kita ucapkan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan inayah kepada kita untuk istiqamah dan bersabar di dalam mempelajari, mengamalkan dan mendakwahkan sunnah beliau. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita singgung kembali jenis-jenis tawasul yang disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah maupun perbuatan para salafus saleh dan ijma' para ulama yang mensahihkan atau mensahkan, membolehkan 3 bentuk dari tawasul tersebut. Yang pertama adalah tawasul dengan nama dan sifat-sifat Allah yang mulia, dan ini telah kita bahas dengan dalil-dalil sebelumnya. Di antara dalil adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi asmaul husna fad'uuhu biha. Sebenarnya surat Al-A'raf, walillahi asmaul husna fad'uuhu biha. Demikian pula Rasulullah SAW dalam sebuah doanya, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tarta fi ilmil ghaibi 'indak. Ini di antara contoh-contoh bertawasul dengan nama dan sifat-sifat Allah yang mulia. Yang kedua adalah bertawasul dengan amal soleh kita sendiri. Bertawasul dengan amal soleh, dan ini juga ada beberapa dalil dan juga dalam doa-doa yang ditunjukkan dan dicontohkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasulah faktubna ma'asyahidin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasulah faktubna ma'asyahidin. Ini contoh-contoh doa di mana bertawasul dengan amal-amal dan iman kita. Ya, dan banyak sekali contoh-contoh dalam doa-doa baik dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah bertawasul dengan doa rajulun saleh al-hadir al-hayy al-hadir. Jadi yang ketiga ini adalah bertawasul dengan doa orang soleh yang hidup hadir. Ya, hidup dan hadir. Dan ini juga terdapat di masa hidupnya Rasulullah SAW. Sebagian para sahabat datang kepada Rasulullah SAW memohon untuk didoakan oleh Rasulullah SAW. Demikian pula hadis yang menyebutkan, yang dalam hadis yang sahih, dalam suatu waktu pada hari Jumat Rasulullah SAW berkhutbah, lalu datang salah seorang Arabi berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'ullah lana ja'atil iyal halakatil amwal. Karena begitu lamanya musim kering, maka orang Arabi meminta kepada Rasulullah SAW untuk berdoa kepada Allah agar menurunkan hujan. Ya, telah kelaparannya para keluarga dan kemudian banyaknya binatang ternak yang mati, kata Arabi ini, ud'ullah lana, mohonkanlah kepada Allah untuk kami agar Allah menurunkan hujan. Nah, ini doa-doa, tetapi yang diperbincangkan nanti adalah bentuk-bentuk hal yang berikut ini. Nah, yang jadi persoalan adalah adanya orang bertawasul dengan orang yang sudah mati, atau orang yang tidak hadir. Jadi ada 2 hal. Bertawasul dengan orang mati, memohon untuk didoakan oleh orang mati, ini jelas itu perbuatan syirik dan perbuatannya orang-orang musyrikin. Ya, di mana mereka meminta kepada arwah-arwah orang soleh mereka agar diberikan memohonkan kepada Allah untuk mereka. Ya, sebenarnya mereka ketika
tanya dan menyatakan jawaban mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfah. Kami tidak meminta kepada mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, dalam jawaban lain mereka mengatakan wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'una indallah. Mereka menyembah sesuatu yang tidak bermanfaat untuk mereka, tidak mudarat untuk mereka, tidak pula bermanfaat. Ya, dan lalu mereka berhujjah mengatakan mereka yang kami seru itu adalah pemberi syafaat kami insyaallah. Jadi kalaupun dia masih hidup tetapi dia tidak hadir, ya, ini juga termasuk kesyirikan. Dari mana sisi syiriknya? Sisi syiriknya dari dua sisi, baik dari sisi ubudiyah kepada Allah maupun dari segi rububiyah Allah SWT. Ubudiyah adalah memohon kepada sesuatu yang gaib, ya, kepada selain Allah, ini adalah syirik. Yang meminta kepada yang gaib kepada selain Allah adalah merupakan kesyirikan. Yang kedua adalah adanya asumsi dan anggapan dari orang yang meminta yang telah meninggal atau dalam keadaan gaib ini dapat mengetahui permohonan mereka dan mendengar seruan mereka. Artinya dia meyakini makhluk ini dapat, atau orang soleh atau wali yang mereka yakini tersebut dapat mendengar permohonan, mengetahui permintaan mereka. Dan ini adalah suatu kesyirikan dalam masalah ilmu, sifat ilmu bagi Allah. Tidak ada yang tahu yang gaib. Kata Allah SWT, la ya'lamul ghaiba fis samawati wal ardi illa Allah. La ya'lamu ma fis samawati wal ardi ghaibah illa Allah. Tidak ada seorang pun dari makhluk ini, baik di langit maupun di bumi, mengetahui hal yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu dari dua sisi. Karena itulah perbuatan orang musyrikin dahulu dianggap syirik tawasul, dalam pemahaman orang musyrikin dahulu adalah seperti itu. Nah, kemudian dijelaskan oleh Syaikhul Islam Taimiyah juga dalam hal ini mendoakan seorang muslim, doa seorang muslim bagi muslim lain merupakan satu yang dianjurkan dalam agama kita. Dianjurkan, ya. Namun belum membedakan antara seorang memohon kepada orang soleh tadi untuk kebutuhan pribadinya dan urusan dunianya dengan perbedaan untuk kebutuhan orang secara umum. Nah, ini ada dua contoh umpamanya. Ada di masa Rasulullah SAW, ya, sahabat yang buta dan juga ada seorang perempuan yang kena sakit ayan datang kepada Rasulullah SAW. Ya, yang pertama mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullah li ayaruda li basari. Ya Rasulullah, mohonkan doakan kepada Allah agar Allah memulihkan lagi penglihatanku. Ya, lalu Rasulullah menawarkan, in sabarta falakal jannah, jika engkau bersabar bagimu adalah surga. Lalu orang ini tetap mengatakan balidu, tetapi dia tetap ingin didoakan oleh Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW menyuruh dia berwudu, ya, kemudian mengajarkan doa, Allahumma syafi'hu fiyya wa syafi'ni fihi. Ya, kemudian Rasulullah mendoakan orang tersebut. Nah, Rasulullah SAW di sini di samping mendoakan, tapi Rasulullah juga mengajarkan pada orang ini bagaimana dia bertawasul dengan amal solehnya, di mana dia disuruh oleh Rasulullah untuk berwudu dan sholat, kemudian berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma syafi'ni fihi wa syafi'hu fiyya. Ya Allah, terimalah bagaimana doaku agar engkau menerima doanya, dan sebenarnya juga engkau terima doanya untukku. Itu artinya. Kemudian yang wanita juga memohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya ayyashfiyani. Tolong mohon kepada Allah, ya Rasulullah, agar Allah menyembuh penyakitku ini. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada wanita ini, in sabarti falakil jannah, jika engkau bersabar untukmu adalah surga balasannya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ini keberuntungan bagi orang yang sabar ketika adanya cobaan dan ujian dari Allah SWT pada dirinya, atau sebuah dengan sebentuk penyakit dan sebagainya. Namun perempuan ini mengatakan, ya saya sabar, dan dia memilih surga Allah SWT, tetapi dia meminta agar Rasulullah SAW mendoakan, Allah atakasyaf, ya Rasulullah, doakan agar aku tidak, ketika datang penyakitku, tidak terbuka auratku. Lalu Rasulullah mendoakannya. Nah, ini bentuk-bentuk yang ada tawasul di masa para sahabat yang memohon kebaikan untuk diri mereka. Adapun yang untuk orang umum tadi yang tidak kita lihat, bagaimana Rasulullah SAW diminta oleh seorang Arabi berdoa pada hari Jumat akan menurunkan hujan untuk semua orang yang sedang kekeringan saat itu. Demikian pula permohonan Umar kepada Abbas setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ya, Umar ketika terjadi kekeringan di masa Umar, Khalifat Umar radhiyallahu anhu, ya, beliau meminta Abbas untuk berdoa kepada Allah. Kalaulah seandainya boleh meminta kepada bertawasul dengan orang yang sudah meninggal, tentu tentu Umar radhiyallahu anhu tidak akan pernah berpindah kepada Abbas. Jelas permohonan kepada Rasulullah lebih mulia daripada pada Abbas. Tapi kenapa pada Abbas? Karena memang Rasulullah telah wafat dan tidak lagi, ya, bisa dimintakan permohonan kepada beliau dalam bentuk bertawasul dengan doa beliau. Maka
Oleh sebab itulah Umar meminta kepada Abbas agar berdoa kepada Allah. Di sini disebutkan para ulama ada dua hal. Pertama, Abbas seorang saleh, yang kedua kedekatannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka dengan itulah Umar juga berdoa, Allahumma kunna natawassa bi Rasulillah fa'agas tanah, ya. Ya Allah, dulu kami bertawasul dengan doa Rasulmu Rasulullah SAW, dan engkau memberikan turun hujan kepada kami. Wal an natawassa bi ammi Rasulillah SAW fa'aghithna, ya. Ya Allah, sekarang kami tawasul dengan doa paman Nabi kami yaitu Abbas, ya, tolonglah turunkan hujan untuk kami. Jadi dalam kondisi ini semua tidak ada yang sifatnya berdoa memohon kepada orang soleh tanpa kehadirannya atau setelah dia wafat. Dan karena itu merupakan bertentangan dengan nilai-nilai tauhid, ya, baik tauhid ibadah, tauhidul ibadah atau tauhid ar-rububiyah, tauhid mengakui bahwa Allah saja memiliki sifat kesempurnaan dalam sifat-sifat rububiyahnya, di antara adalah sifat ilmu. Baik. Kemudian juga untuk berdoa, meminta keperluan seseorang, meminta kepada orang soleh, ya. Syekh Utsaimin menjelaskan bahwa ini tidak ada larang, juga tidak ada perintah. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya dengan doa yang makbul, beliau memberikan nasihat, atid ma'amak, ya, perbaiki apa yang engkau konsumsi. Jadi perhatikan apa yang kamu konsumsi, hendaklah kamu konsumsi makanan-makanan yang halal. Karena makanan yang haram adalah salah satu penyebab tidak diterima dan didengarnya doa seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali hanya satu kali Rasulullah SAW menyebutkan tentang Uwais Al-Qarni, di mana Umar diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk meminta jika dia bertemu dengan Uwais Qarni untuk memohonkan ampun untuknya, tapi bukan untuk keperluan dunia. Dan ini juga bukti bahwa bukan ketika Uwais Qarni itu jauh dari Umar tidak pernah meminta dalam bentuk gaib atau ketidakhadirannya, tapi saat bertemu. Makanya Rasulullah mengatakan, jika engkau bertemu nanti, mohonkanlah agar dia mendoakanmu untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil-dalil yang nyata. Tetapi sebagian orang masih saja bersikeras membolehkannya beristighosa dengan orang yang telah mati, makanya mereka atau bertawasul orang telah mati, maka mereka datang ke kuburan orang-orang soleh mereka dan meminta kepada orang-orang soleh mereka, lalu mereka mengatakan itu sebagai bentuk tawasul, ya, seperti permohonan mereka, ya wali Allah, sembuhkan penyakitku, atau tolong mohonkan doakan kepada Allah dan sebagainya. Bahkan ada yang meminta kepada wali-wali Allah sendiri untuk disembuhkan penyakitnya dan dimudahkan rezekinya. Ini jelas perbuatan syirik. Baik. Jadi yang dipersoalkan adalah bertawasul dengan orang yang telah meninggal atau orang yang tidak hadir di hadapan orang yang meminta tersebut, kalau dia itu makhluk. Nah, kalau mereka berhujah, demikian pula dengan kondisi saat, ya, kadang ada sebagian berhujah juga tawasul dengan bagaimana bertawasulnya kelak orang di padang mahsyar kepada Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW telah meninggal. Betul Rasulullah SAW meninggal, tapi waktu itu semua manusia juga sudah dibangkit, semua manusia juga sudah meninggal dan bertemu dan berhadapan dengan Adam, berhadapan dengan Nuh, dengan Ibrahim, dengan Musa, dengan Isa, dengan Nabi kita Muhammad SAW. Semua mereka hidup di padang mahsyar itu. Bukan berdoa kepada orang yang mati dalam keadaan yang gaib dan sebagainya. Tidak. Karena saat itu mereka semua sudah dibangkit. Manusia semua sudah dibangkit. Makanya manusia datang kepada Adam, ya, bertawasul doanya Adam, lalu Adam menolak, kemudian kepada Nabi Nuh juga menolak, kemudian kepada Nabi Ibrahim juga menolak, kemudian Nabi Musa dan Isa semua menolak, lalu mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka di dalam kehidupan sahabat, baik masih hidupnya Rasulullah SAW, tidak pernah mereka ketika pusing-pusing di rumahnya, ya Rasulullah tolong sembuhkan penyakitku, atau ya Rasulullah tolong doakan Allah akan menyembuhkan penyakitku, dan mereka jauh dari Rasulullah, tidak. Justru mereka langsung bertemu dengan Rasulullah SAW. Jika mereka meminta doa ke Rasulullah, mereka bertemu langsung dan bicara langsung kepada Rasulullah SAW. Ini dalil-dalil menunjukkan bahwa meminta sesuatu yang gaib kepada selain Allah merupakan sesuatu yang syirik. Baik dia telah meninggal atau tidak hadir di tempat. Maka kita contohkan kalau seandainya seseorang dia punya guru yang mulia, akhlaknya yang soleh, pemainnya, ya, di pulau lain dan dia berada di suatu pulau yang berbeda, dan dia tidak boleh mengatakan, wahai guruku sembuhkan penyakitku, dan memohonkan kepada Allah menyembuhkan penyakitku. Ini bagian bentuk kesyirikan, karena menyuruh sesuatu yang gaib, meyakini dia dapat mengetahui permohonannya, ya, dan mendengar permohonannya. Di sini letak kesyirikannya. Ya, dari sisi pertama adalah doanya kepada selain Allah, ya. Kemudian kedua adalah keyakinannya dapatnya makhluk mengetahui sesuatu yang gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka beliau menyebutkan, adapun permohonan doa, adapun asal doa seorang soleh untuk saudara yang lain itu diperintahkan. Kalau kita mendoakan saudara kita muslim lain itu saling diperintahkan.
baik kita diminta atau tidak diminta, Rasulullah SAW menganjurkan agar sesama muslim untuk saling mendoakan. Jika kita dianggap orang baik oleh orang atau kita melakukan amal-amal baik, ya hendaklah kita rajin mendoakan saudara kita muslim yang lain. Sebenarnya juga nanti akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa malaikat untuk kita. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Ma min rajulin yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi," ya, tidak seorang pun berdoa untuk saudaranya bi dhahril ghaib, yang tidak diketahui oleh saudaranya, illa waqallahu bihi malakan kullama da'a li akhihi bi da'watin, kecuali Allah mewakilkan seorang malaikat untuk berdoa, ya, setiap dia berdoa untuk saudaranya, berdoa pula untuk dia. Apa kata malaikat tersebut? Ya, atas jawaban doa yang dimohonkan untuk saudara sama muslim, ya, qala al-malak al-muwakkal bihi, malaikat yang diwakilkan Allah Subhanahu wa taala tadi, amin walaka bimithil, ya Allah kabulkanlah doanya dan bagimu adalah seperti doamu juga untuk saudaramu tadi. Nah, ini keutamaan kita untuk saling mendoakan, ya. Kemudian juga jangan pernah mendoakan keburukan untuk seorang pun, ya, tidak boleh. Bila seseorang itu kita doakan, kita maki, kita caci, dan dia tidak berhak, ya, maka Allah SWT menyebutkan dalam firman-Nya, wa may yu'dzil mu'mina bighairi maktasabu wa yahtamalu buhtanan atsim. Wa may yu'dzil mu'mina bighairi maktasabu. Orang menyakiti, ya, seorang mukmin, orang-orang beriman, ya, bighairi maktasabu, tanpa dosa kesalahan yang dilakukannya, wa yahtamalu buhtanan wa itsman mubin. Sungguh dia telah melakukan suatu kejahatan yang besar, kebohongan yang besar, dan dosa yang nyata. Nah, karena banyak juga ada orang-orang kadang-kadang, ya, apalagi tindakan-tindakan yang bodoh di media sosial, mudah menghina, mudah membaki, mudah mencelah, ya, dengan kata-kata yang keji kepada orang lain. Sesungguhnya itu adalah sifat yang tercela dimiliki oleh seorang muslim. Taib. Kemudian maka beliau mengatakan, walakin hal yutalab muslim min rajul salih ayadulahu, tetapi bolehkah seorang meminta kepada orang soleh untuk berdoa baginya? Boleh enggak? Maka dijelaskan oleh beliau, an hadalam fil asl ghair muharram, pada dasar ini tidak diharamkan. Wa ghairu ma'ruf, tapi juga tidak diperintahkan Rasulullah SAW, kata beliau. Ila yakuna qasdu talib ad-du'a min ar-rajul salih ay yantafi'a matlub minhu bid-du'a. Yaitu tujuan yang pertama adalah kecuali dia tujuannya adalah orang yang meminta tadi agar, ya, meminta doa tadi agar orang diminta itu bermanfaat dengan doa yang didoakannya, ya, dan juga orang yang didoakannya. Adapun apabila maksudnya hanya untuk manfaat bagi dirinya, orang meminta saja, maka ini tidak ada diperintahkan, ya. Tapi tadi beliau jelaskan tidak diperintahkan juga tidak dilarang. Baik. Kemudian juga mengatakan apa, wa amma su'al makhluk al-makhluqa ay yaqdi hajata nafsihi aw yad'u lahu falam yu'mar bihi. Adapun seorang makhluk meminta kepada makhluk yang lain untuk dipenuhinya kebutuhan pribadinya, ya, atau berdoa baginya, maka ini tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini yang dijelaskan, tidak diperintahkan bagi seseorang, ya, untuk memohonkan doa dari orang lain, tetapi juga tidak dilarang. Mana beliau kata. Baik. Kemudian setelah itu, ya, di sini disebutkan juga, ya, beliau jelaskan juga kita sedikit pembahasan yang berkenaan dengan ini, meminta doa kepada orang lain itu bagaimana kedudukannya. Ini yang kita bahas, ya. Dasarnya apa? Ya, ada hal yang jatuh kepada syiah, ada yang tidak. Yang tidak apabila orang tersebut hadir dan juga hidup itu hadir dan hidup, ya. Jadi kalau hidup dia belum tentu hadir. Sebenarnya sebagian orang juga meyakini kiainya yang berada di negara lain, atau di pulau lain, atau di tempat lain dapat mengetahui kebutuhannya dan sebagainya. Ini bagian dari bentuk keyakinan yang mempersekutukan Allah dengan sifat ilmu. Taib. Dan yang tidak merupakan kesyirikan, apakah itu dibolehkan? Pada beliau tidak ada larangan, juga tidak ada perintah dari Rasulullah SAW untuk seorang selalu ketika dia butuh datang kepada orang lain untuk minta didoakan. Karena seseorang tadi lebih aula bagi dia untuk berdoa kepada Allah. Tetapi tujuannya, kata beliau, untuk bermanfaat kepada dirinya dan orang lain dan orang lain, maka hal itu dibolehkan saja, kata beliau, berdasarkan mana permohonan orang Arabi tadi di hari Jumat meminta agar Allah menurunkan hujan bagi manusia.
Baik, kemudian kita akan masuk pada pembahasan yaitu tawasul yang jadi perbincangan, menjadi perdebatan atau tawasul yang dilarang, ya, yang dilarang. Ini ada 3 macam bentuk juga tawasul ini. Yang pertama bertawasul kepada Allah dengan zatil makhluqin, dengan zatnya makhluk. Nah, karena ada orang bertawasul dengan zat Rasulullah SAW. Ya, dimana seseorang mengatakan, kata beliau contohnya adalah Allahumma atawasul ilaika bi fulan. Ya Allah, aku bertawasul kepadamu dengan si fulan. Ini mintanya kepada Allah. Ya Allah, aku bertawasul kepadamu dengan si fulan. Arti dengan zatnya dia. Ya, antaqdiya hajati, agar engkau memenuhi kebutuhanku atau permohonanku, ya, baik dalam meminta rezeki atau ilmu atau fakiruk kurbatin, atau dilepaskan dari kesulitan dan lain sebagainya. Nah, tawasul dengan zat makhluk itu Allahumma inni atawas ilaika bi fulan. Wa hadha min tawasul lam yakun sahabah yaf'alunahu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui, tawasul dengan jenis seperti ini tidak pernah para sahabat melakukannya terhadap Rasulullah SAW. Jadi tidak pernah mereka bertawasul dengan zat Rasulullah SAW. La fil istiqa wa la fi ghairihi. Ya, baik dalam meminta hujan ataupun dalam kisah yang lainnya. La fi hayati wa la ba'da mamatihi. Baik setelah baik di masa hidupnya beliau ataupun setelah meninggalnya beliau. La inda qabrihi wa la inda ghairi qabrihi. Tidak pula di sisi kuburan beliau atau bukan di sisi kuburan beliau. Wala yu'rafu hadha bi syai'in min al-adiyah al-ma'rufa al-masyhura bainahum. Tidak diketahui sedikit pun tentang doa-doa yang dikenal, ya, yang masyhur di antara mereka. Tidak ada hal ini dikenal. Ya, la yu'raf hadha, dan tidak dikenal fi syai'in min al-adiyah, dari doa-doa yang dikenal di antara mereka. Tidak ada kita temukan bahwa mereka bertawasul dengan ya Allah, aku bertawasul dengan nabimu. Nah, wa kullu ma nuqila fi hadha innama ahadits dha'ifa aw amman laisa qawluhu hujjat. Ya, semua yang dinukilkan tentang perkara ini hadisnya ada hadis-hadis yang dhaif atau orang yang tidak bisa dijadikan hujjah perkataannya. Orang memulaikan bertawasul dengan zat. Hujah-hujah mereka adalah ketika mereka mengatakan zat Rasulullah SAW mulia di sisi Allah, maka kita bertawasul. Betul. Ya, bukannya zat Rasulullah SAW yang mulia. Banyak hal-hal yang lain mulia. Ka'batullah mulia juga. Ya, dan lain sebagainya. Jadi ini, kenapa ini diperbincangkan? Pertama, tidak ada contoh dari doa-doa yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat, dan juga tidak ditemukan ada doa-doa sahabat yang bertawasul dengan zatnya Rasulullah SAW. Adapun yang dinukilkan tentang hujah-hujah tentang hadis tentang hal ini adalah hadis-hadis yang dhaif, ya, atau orang-orang yang tidak bisa dijadikan hujah perkataannya dan pendapatnya. Ya. Adapun tawasulnya para sahabat dengan Rasulullah SAW, dan maksud dengannya adalah tawasul dengan doanya Rasulullah SAW ketika hidupnya Rasulullah SAW, bukan dengan zatnya Rasulullah SAW ketika hidupnya Rasulullah SAW, ya, atau setelah matinya Rasulullah SAW. Dan ini yang dijelaskan oleh Syekh Islam Taimiyah, wa amma tawasul bin Nabi SAW wa tawajjuh bihi fi kalamis sahabah. Adapun tawasul dengan Nabi SAW wa tawajjuh dengannya kepada fi kalamis sahabah, dalam ungkapan-ungkapan sahabat, fa yuridu bihi tawasul bi du'aihi wa syafaatihi. Jadi maksud dengan itu ada tawasul dengan doanya Rasulullah SAW dan syafaatnya Rasulullah SAW. Yang mana contoh-contoh yang telah kita sebutkan tadi, ya, orang Arabi ketika datang juga ud'u Allah lana, meminta doa agar didoakan oleh Rasulullah SAW. Dan itu permohonan itu Rasulullah hadir di tempat. Demikian pula tadi kisah wanita yang sakit ayan. Demikian pula sahabat yang tadi yang Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu yang dia buta. Dia datang dan diminta didoakan oleh Rasulullah SAW. Ya, dan banyak lagi kisah-kisah lain. Pernah sahabat sholat di rumah seseorang untuk didoakan berkah di rumahnya, dan banyak kisah-kisah, semuanya adalah dengan doanya Rasulullah SAW, bukan dengan zatnya Rasulullah SAW. Itu yang dijelaskan. Nah, orang-orang yang menuduh Syekh Islam Taimiyah anti tawasul, nah, perbedaan ini yang mereka ungkit, ini yang mereka katakan. Jadi sebenarnya kalau mereka membaca dengan bijaksana, ya, Syekh Islam Taimiyah tidak pernah mengingkari tawasul. Yang diingkari oleh beliau adalah perkara-perkara yang tidak ada dalil, yang tidak ada contoh dari para sahabat, apalagi terindikasi akan membawa kepada kesyirikan.
Ya. Bahkan kenapa kita harus memilih tawasul yang memang diperselisihkan, sementara di sana ada tawasul yang jelas ada dalilnya dan prakteknya dalam kehidupan para sahabat. Nah, ini tentu kita kalau orang bijak, kita tentu akan menilai perkara-perkara yang syubhat, hal-hal yang diragu-ragukan, lebih baik memilih sesuatu yang sudah jelas-jelas aman ya dan pasti dibolehkan. Baik. Kemudian beliau menjelaskan ya, tawasul yang benar dengan para nabi itu tawasul dengan ya ana tawasul bi zawatillah yajuzu wala manfa'atul li 'abdi khasilatan minhu. Maka beliau menjelaskan tawasul dengan zatnya para nabi itu tidak dibolehkan ya. Maka beliau menyebutkan tawasul ilallah bin nabiyyin huwa tawasul bil iman bihim. Nah, maksud tawasul dengan para nabi itu pertama tawasul dengan iman kepada mereka. Yang tawasul dengan ketaatan kepada mereka. Allahumma inni aman nabi nabik, Allahumma inna aman nabi nabik. Ya, rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, iman kita kepada Rasulullah SAW, iman kita pada Al-Quran. Itu boleh buat tawasul dengan hal itu, ya, dan itu bagian tawasul yang amal soleh. Seperti as-salatu wassalami alaihim, mengucapkan salawat dan salam untuk para nabi, mencintai para nabi, ya, kemudian berloyalitas kepada mereka, ya, bidu'aihim wa syafa'in, atau ya, dengan doa mereka dan syafaat mereka. Itu yang dimaksud dengan tawasul dengan para nabi tersebut. Adapun nafsu zawatihim falaysa fiha ma yaqtadi husulu matlubil abdi. Ya, kata beliau di sini menyebutkan bahwa adapun dengan zat para anbiya itu tidak ada hal yang menyebabkan diterimanya permohonan seorang hamba. Wa in kana lahum indallahi jah al-'azim. Ya, sekalipun mereka itu memiliki kedudukan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ada juga mereka tuduhan orang-orang yang mengatakan ini Ibnu Taimiyah melecehkan Rasulullah SAW, tidak meyakini tingginya kedudukan Rasulullah SAW di sisi Allah. Beda dua hal itu, meyakini ketinggian kedudukan Rasulullah di sisi Allah dengan pembahasan masalah bertawasul zatnya Rasulullah, itu dua perbedaan pembahasan yang berbeda. Dan ini yang kadang-kadang tidak dipahami oleh mereka ketika memahami penjelasan Ibnu Taimiyah, sehingga mereka mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah itu tidak menghormati, tidak mengagungkan, tidak muliakan Rasulullah SAW. Sebenarnya telah kita bahas juga jawaban terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Nah, ketika dikritik mereka, sebenarnya kita sebutkan, ketika dibahas oleh para ulama tentang larangan ya, hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah di kuburan, nah, kesimpulannya mereka ambil apa? Melarang ziarah kubur. Padahal tidak ada larangan ziarah kubur, satu pun dari para ulama melarang ziarah kubur. Ya. Nah, kemudian ketika dijelaskan tawasul yang tidak ada dalilnya, apalagi terindikasi membawa kepada kesyirikan, lalu mereka katakan ini orang anti tawasul. Ya, kesimpulan-kesimpulan yang terlalu prematur mereka lakukan tanpa menelaah. Padahal sebenarnya kalau mereka profesional, yang diingkari oleh Ibnu Taimiyah adalah tawasul seperti ini. Alasannya adalah seperti ini. Itu kalau orang membahas tentang dalil-dalil, ya, dalam membahas secara ilmiah, pendapat para ulama, bukan dengan emosional, bukan dengan rasa kebencian, apalagi dengan tujuan untuk provokasi terjadinya saling benci antara sama kaum muslim. Maka sebetulnya kalau mereka bijak, mereka harus bisa memilih dan memilah mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan. Nah, Syekh Islam Taimiyah menjelaskan di sini mana yang tidak sesuai dengan dalil-dalil syar'i dan juga diingkari para ulama. Maka beliau menjelaskan. Nah, orang-orang yang anti dengan Syekh Islam Taimiyah, pendapat beliau, lalu mereka menyimpulkan dengan tuduhan untuk provokasi orang awam tentunya bahwa Ibnu Taimiyah itu anti tawasul. Itu selalu mereka pakai. Dan ini cara-cara yang selalu mereka gunakan dalam membuat bagaimana supaya orang ya tidak mau mendengar penjelasan Ibnu Taimiyah, pendapat Ibnu Taimiyah, sehingga mereka katakan ini Ibnu Taimiyah itulah imamnya Wahabi, anti tawasul, anti ziarah kubur, dan sebagainya, atau melecehkan Nabi dan sebagainya. Padahal jika mereka membaca ya kitab Syekh Islam Taimiyah, beliau profesional sekali dalam membahas masalah-masalah tersebut. Ya, tidak gegabah dengan mudah memvonis dan berkesimpulan yang ngawur dan apalagi menuduh sesuatu yang bukan-bukan. Maka beliau menjelaskan di sini. Jadi beliau katakan di sini, ya, adapun kedudukan mereka itu sangat mulia di sisi Allah. Wa manzilatun aliyah, ya, tempat yang sangat tinggi. Bisa babi karamillahi lahum wa ihsanihi ilaihim. Ya, dengan sebab Allah yang memuliakan, memberikan kemuliaan kepada mereka. Ya, kebaikan Allah berikan kepada mereka. Wa fadli alaihim, keutamaan Allah berikan kepada mereka. Maka alaitu ala dzalika fatawasul bil anbiya la yakunu illa bi ahadis sababaini. Maka dengan ini bisa ditarik kesimpulan bahwa tawasul dengan para nabi itu
tidaklah dibolehkan kecuali dengan salah satu dari dua sebab, yaitu sababu minhu ilaihim, imma sababun minhu ilaihim, yaitu sebab darinya kepada mereka, seperti beriman dengan para nabi itu dan taat mereka. Itu dalam bentuk beriman kepada para nabi, bertawasul dengan iman mereka dan cinta mereka, dengan loyalitas mereka pada nabi, pengagum mereka para nabi. Nah, itu boleh tawasul dengan hal itu. Yang kedua, sababu minhum ilaihi, seperti sabab dari mereka kepada nabi, seperti doaihim lahu, sebab dari para nabi kepada orang tersebut, seperti doa nabi untuk mereka dan syafaatnya nabi untuk mereka. Baik. Kemudian waqad nuhina anit tawajuh ila zati minaz zawat illa ilallah. Dan kita dilarang, tidak boleh meminta kepada sesuatu zat apapun bentuknya kecuali kepada Allah. Wa umirna bil ikhlas lillah, dan kita disuruh mengikhlaskan pemohon doa kita kepada Allah. Dalam doa kita ikhlas berdoa kepada Allah. Wa tawajuhina, pemohonan kita, wa i'tiqadina wa amalina, dalam keyakinan kita, amal-amal kita, wa aqwalina, perkataan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah milik Allah lah agama yang murni. Ala lillahi dinul khalis. Wa qala subhanahu, dan juga Allah berfirman, waladina takhadhu min dunihi awliya ma na'budu illa liqarribuna Allahi zulfa. Surah Az-Zumar ayat 3. Orang-orang yang mengambil sesembahan dari selain Allah itu, penolong-penolong dari selain Allah, aulia, mereka berkata, berhujah dalam perbuatan mereka, ma na'buduhu, kami tidaklah menyembah mereka kecuali. Jadi mereka mengatakan kami tidak menyembah kecuali untuk apa mereka menyembah itu? Liyuqarribuna Allahi zulfa, agar sesembahan itu mendekatkan kami kepada Allah. Itulah hujah mereka ketika mereka bertawasul dengan orang-orang soleh mereka yang telah meninggal, yang lalu mereka jelmakan dalam bentuk patung dan arwah dan sebagainya. Yang kedua adalah bertawasul dengan Rasul kepada Allah dengan jah seseorang. Kalau tadi kan dengan zatnya Nabi, yang kedua dengan zat seseorang, yang ketiga dengan jah. Yang pertama dengan zat, kalau ini dengan jah, kedudukan seseorang. Contoh umpamanya lebih mudah memahami. Jika kita punya tetangga yang soleh, alim, orang yang sangat baik dalam ibadahnya, akhlaknya, lalu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah aku rezeki berkat tetanggaku yang soleh, dengan amal sepulan yang soleh. Atau dia katakan, ya Allah, berilah aku kemudahan dalam usahaku, sesungguhnya dengan bertawasul dengan tetanggaku yang soleh. Nah, seperti itu dia. Nah, jadi atau dengan haknya atas Allah. Jadi yang kedua ini, yang zat, yang pertama zat, yang kedua adalah kedudukan seorang, kemuliaan seorang atau haknya seorang atas Allah. Maka di sini dirinci oleh atau kehormatan dan kedudukannya di Tuhannya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha aidan batil, kata beliau, ini juga dilarang. Falaysa fi nusus ma yusbitu sihhata hadha tawassul. Tidak ada satu dalil-dalil yang membolehkan tawasul dengan seperti ini. Wajahil makhluk innama istafadu min qurbihi min syari'illah. Kenapa? Kemuliaan seseorang makhluk itu hanya didapatkannya dari kedekatannya kepada syariat Allah dengan banyak beramal soleh. Dan kedudukan ini mukhtasatun bihi duna ghairi. Ini khusus bagi dia, bukan orang lain. Jadi seperti orang tadi, saya punya tetangga soleh, ya Allah kabulkanlah doaku. Jadi tidak ada koneksinya antara hubungannya dengan tetangga yang soleh dengan pengabulan doanya. Nah, ini kedudukannya mulia. Ini khusus dengannya, bukan untuk yang lain. Walisalah ta'sir ala baqiyatil makhlukin. Maka dia tidak akan mempengaruhi orang-orang lain dari sisi tawasul dengan kesolehannya. Bihalahum fid dunya. Tawasul untuk mendapatkan hal-hal waktu di dunia ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa 'alaisa lil insani illa ma sa'a. Karena tidak ada bagi seorang manusia itu kecuali apa yang telah dia lakukan. Tidak ada seorang, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga berkat amal tetanggaku yang begitu banyak, atau berkat tetanggaku yang soleh. Nah, ini seperti wa nasa'i sawfa yura, dan masing-masing makhluk ini sesungguhnya dia akan melihat amalannya masing-masing. Summa jazaa'ul jazaa', lalu masing-masing kita akan dibalasi sesuai amalnya masing-masing. Wa su'al bihaqqin ahadin khalqi mabniin ala asli. Nah,
hak seorang hamba. Kan ada tawasul bihaqqi fulan alaik, ya, haknya sebulan atasmu ya Allah. Nah, di sini beliau rinci, apakah makhluk itu memiliki hak atas Allah, ataukah Allah sendiri yang beri karunia yang mewajibkan suatu hak atas dirinya? Maka beliau menjelaskan tidak ada seorang makhluk pun mewajibkan atas Allah tentang haknya. Ya. Maka beliau menyebutkan di sini meminta hak seseorang dari makhluk itu didasarkan dari dua pokok. Kata beliau, yang pertama, halahu hakun inallah. Apakah ada makhluk yang punya hak atas Allah? As-saw'anahu laysa li ahadin minal khalqi hakun ala khaliqi. Tidak ada makhluk ini punya hak atas makhluk sang khaliknya. Hak apa yang dimiliki atas sang khaliknya? Illa ma'ujahu subhanahu ala nafsi, kecuali Allah sendiri yang mewajibkan sesuatu terhadap dirinya sendiri. Allah sendiri mengatakan mewajibkan itu, ya, takarruman minhu, tafaddulan wa tafaddulan, ya, sebagai, ya, kemuliaan dan karunia dari Allah SWT. Jadi tidak ada hak makhluk mewajibkan sesuatu atas Allah. Hak makhluk atas Allah tidak ada. Ya. Hanya Allah yang menetapkan kewajiban atas dirinya sendiri, bukan makhluk, sebagai karunia dan, ya, kemuliaan dari Allah SWT. La ilzamin ahadi alaih, tidak seorang pun yang mewajibkan hal itu atas Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, kataba rabbukum ala nafsi rahmah, kataba rabbukum ala nafsi rahmah. Rabbmu telah mewajibkan atas dirinya itu tentang sifat rahmah. Dan juga firman Allah SWT, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan sungguhnya wajib, hak atas kami, kewajiban atas kami untuk menolong orang-orang beriman. Allah sendiri yang menyatakan itu atas dirinya, bukan makhluk yang mewajibkan itu atas Allah SWT. Dan juga firman Allah SWT, wa'dallahi la yukhlifullahu wa'dah. Ya, janjian Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Walika aktsarun nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Demikian pula dalam hadis qudsi, Allah sendiri yang mewajibkan atas dirinya, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, kata Allah, dan aku menjadikannya di antara kalian perbuatan yang diharamkan. Fala tadzalamu, jangan kalian saling menzalimi. Nah, kemudian juga dalam hadis yang lain, Allah bagaimana mewajibkan atas dirinya dalam hadis Mu'adz, ya Mu'adz, atadri mahaqqullah 'alal ibad, atadri mahaqqullah 'ala 'abdi ibadihi. Wahai Mu'adz, tahukah engkau hak Allah atas hambanya? Lalu Mu'adz menjawab, Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasul yang tahu. Qala haqqu 'alaihim ayya'budu wa la yusyriku bi syai'an. Hak Allah atas hambanya, atas hamba-hambanya adalah bahwa mereka beribadah kepada dan tidak berbuat syirik, mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Wahai Mu'adz, tahukah engkau hak orang hamba atas Allah? Idza fa'alu dzalika, ya. Tahukah engkau wahai Mu'adz hak hamba atas Allah apabila mereka melakukan hal itu, yaitu menyembah Allah, tidak berbuat syirik? Allah wa Rasulullah alam, kata Mu'adz, Allah dan Rasul yang tahu. Lalu Rasul menjawab, alla yu'adzibahum. Jadi hak Allah memberikan atas hambanya itu hak hamba yang di atas Allah, yang Allah tetapkan atas diri sendiri, bukan makhluk, yaitu Allah tidak akan menghadap orang yang tidak berbuat syirik kepadanya. Kemudian dia memohon kepada Allah dengan hak yang tadi, yang Allah wajibkan atas dirinya sendiri, bukan makhluk mewajibkannya. Wal jawab an hadza yuqal, ya. Jawaban terhadap hal ini adalah, in kana al-haqqu alladhi yas'al bihi sababan li ijabati su'al, hasuna su'al bihi. Jika permohonan, ya, doanya itu, hak yang dimintanya itu adalah sebab untuk diterimanya, dikabulkan doanya, maka baik dia bertawasul dengan lain, memohon dengan hal itu. Siwana hak yang Allah wajibkan bagi hamba-hambanya dan orang-orang memohon kepadanya, yaitu ijabatus sa'ilin. Allah akan menjawab, memperkenankan doa orang-orang yang meminta kepadanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi, ya, la'allahum yashkurun. Nah, ini Allah menyatakan hak itu, dia akan menjawab doa orang-orang yang meminta kepadanya. Dan kita meminta kepada Allah, bertawasul dengan Allah, dan janjiannya itu kepada hamba-hambanya. Ya Allah, engkau wa'atani bil ijabah wa qad da'atuka. Jadi, ya Allah, engkau jadikan untuk pemohon doaku, aku mohon kepadamu, ya Allah. Nah, hal itu tidak salah. Tapi kalau diyakini adalah hak seorang hamba karena dia telah beramal banyak, kemudian merasa memiliki hak dia ke atas Allah, ini yang keliru. Wa aidan fa inna hadzal haqq min Allah li ibadihi alla yu'adzibahu. Hal ini seperti juga hak di mana Allah tidak mengazab hamba-hambanya yang berbuat taat kepadanya. Allah muliakan.
Walaysa fi ihtiqaqi lahu ma yakunu sabab li matlub hadha as-sa'il. Tapi kata beliau, berhaknya mereka mendapatkan keampunan, kemuliaan dari Allah SWT. Tidak ada hal yang menyebabkan sebab diterimanya matlub li hadha as-sa'il, sebab untuk dimintanya limatlub bi hadha as-sa'il, sebab untuk dijawabnya permohonan orang yang memohon ini. Fa in hadha alladhi istaqama istahaqqa inna ma huwa sabab ma yasara Allah ta'ala min al-iman wa at-ta'ah. Fa in hadha alladhi istahaqqa, ini apa yang dia merasa berhak diberikan hak oleh Allah SWT adalah dia mendapatkan hak itu sebab yang Allah mudahkan baginya dari beriman dan ketaatan. Walaysa fi ikramillahi lahu, dan tiada di dalam kemuliaan yang Allah berikan kepadanya ma yaqtadi bi ijabati su'alil mas'ul bi haqqihi, itu yang mengharuskan dikabulkan doa orang meminta dengan haknya tersebut. Jadi sebetulnya dikisahkan di sini tawasul itu adalah orang-orang yang berjah dengan hak, ya bihaqis sa'ilin. Jika ada yang maksud itu adalah syafaat mutawassil bihi wa du'a'uhu, jika yang dimaksud adalah syafaatnya orang yang bertawassul dengannya dan doanya, maka ini adalah benar kata beliau. Hadza haqqun. Wa tawassul masyru', ini tawassul yang disyariatkan. Kama sabaqa fi tawassul bi du'a ar-rajul salih al-hayy, sebagaimana telah berlalu pembahasannya dalam doa seorang yang saleh yang hidup. Fa yakunu qas sahihan idza kana hayyan qadiran, maka hal itu adalah benar bila yang dia bertawassul dengannya itu adalah hidup dan hadir, mampu. Wa yakunu itlaq wa lafdhu khati'an bid'iyyan, tapi dikatakan dengan haknya itu adalah ibarah yang tidak tepat dan menyebabkan kesalahan dalam penggunaan bahasa, itu kata beliau. Wa in kila as-sabab huwa mahabbati li fulan mahabbati syar'iyyah, jika dia katakan alasannya adalah karena rasa cintanya terhadap sefulan dengan cinta yang syar'i, li imani billah, karena keimanannya kepada Allah dan dekatnya kepada Allah. Fa yaqulu hadha bi qalu fi awal, ini sebagaimana yang disebutkan dari pertama tadi adalah inna sabab syar'i huwa dakhil fi tawassul masyru'. Sababun syar'i adalah masuk ke dalam pembagian tawassul yang disyariatkan. Jadi kata beliau, kalau ada seseorang bertawassul dengan haknya seseorang dengan maksudnya begini, karena dia orang soleh maka dia berhak dicintai. Ya, maka jika dia bertawassul dengan rasa kecintaannya syar'i itu kepada orang tadi, itu hak seorang saleh kan untuk dicintai orang yang baik, jadi mana mahabbah as-salihin adalah sesuatu yang disuruh dalam agama kita. Nah, jika yang dia tawassul dengan sifat amalnya, mahabbahnya dia kepada orang-orang yang berbuat baik, orang soleh ini bertawassul itu termasuk ke dalam pembahasan yang sebelumnya, itu bertawassul dengan amal solehnya sendiri. Nah, seperti mana dia bertawassul dengan mahabbahnya kepada Rasul, mahabbahnya kepada solihin, gitu. Maka ini tidaklah salah kata beliau. Nah, ini termasuk kepada bagian yang pertama tadi kata beliau. Tetapi itu dinamakan sebagai tawassul dengan haknya, itu tidak tepat. Karena nama itu sebutnya adalah bertawassul dengan amal soleh kita, bukan bertawassul dengan hak orang soleh. Nah, itu yang diluruskan oleh beliau di sini. Kemudian juga beliau memberikan penjelasan harus dibedakan antara cinta karena Allah dan cinta bersama Allah. Ya, artinya mencintai sesuatu bersamaan dengan mencintai Allah. Ini mempersekutukan Allah dalam sifat cinta. Ya, dia mencintai makhluk sebagaimana mencintai Allah. Faman habba makhluqan li ta'atihi li rabbih wa qurbihi minhu. Kalau orang mencintai orang lain karena kesolehan ketaatannya, ya, maka ini disebutkan cinta karena Allah wa fillah, dan di jalan Allah. Wa man ahba makhluk kama yuhibbu khaliq, tapi bila ada orang mencintai makhluk seperti mencintai Allah, faqad ja'alahu niddan min dunillah, maka orang ini adalah mempersekutukan Allah dengan selainnya dalam sifat ibadah al-mahabbah. Wa min nasi mattakhadhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang mengambil tandingan dari sama Allah, mereka mencintai, ya, tandingan itu sebagaimana mencintai Allah SWT. Nah, ini bedanya antara sifat cinta karena ketaatan seorang, ya, kepada Allah, atau karena cinta kepada seorang, ya, seperti mana mencintai Allah SWT. Ini adalah perbuatan yang diharamkan dan merupakan perbuatan syirik. Baik. Kemudian ada lagi penjelasan
Kalau ada orang bertawasul, kalau ada orang mengatakan as'aluka billahi wa birrahim, syirik nggak itu? Ini tergantung dimaksud dengan rahim di sini. Apakah ini termasuk tawasul atau bukan? Apakah ini termasuk sumpah atau tawasul? Nah, maka boleh menyebutkan. Au bihaqqir rahim. Maka jawabannya sini ada dua, kata beliau. An-rahim laha haqqun tujibuhu ala sahibiha binasil kitab. Karena hubungan silaturahim itu ada kewajiban yang harus dijaga, yang diwajibkan oleh Al-Quran dan Sunnah, yaitu adalah wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah yang kalian meminta dengannya dan juga hubungan silaturahim. Maka Rasulullah menyebutkan ar-rahimu syajanatun minar rahman, yaitu bagian dari ar-rahim adalah bagian dari sifat Allah, yaitu yang Maha Pengasih. Barang siapa menyambungnya, Allah akan menyambungnya. Wa man qata'aha qata'a Allah. Orang yang memutusnya, Allah juga akan memutusnya. Nah, kata beliau, haqqur rahim adalah untuk, maksud di sini adalah kewajiban menjalin silaturahim. Jadi dia memohon kepada Allah dan kewajiban untuk rahim. Kepada kerabatnya mana? As'aluka billahi wa birrahim. Saya meminta ya dengan Allah dan juga dengan hubungan silaturahim. Nah, ini maksudnya apa silaturahim di sini? Kalau dimaksud adalah silaturahim itu kewajiban untuk dijaganya hubungan silaturahim itu, maka hal itu tidak disalahkan, kata beliau. Tetapi apabila ini maksud itu sumpah, as'aluka billah, karena ba' di situ juga ba'ul qasam, birrahim, maka ini tidak boleh syirik. Kalau qasam di situ, ya. Fala yajuzu qasmu makhluk bil makhluk, tidak boleh ya bersumpah ya dengan makhluk. Karena ar-rahim itu adalah makhluk. Cuma Rasulullah menyebutkan lama khalaqallahu rahim, Allah menyebutkan silaturahim ta'allaqat bihaqqir rahman, ya, dia bergantung dengan Allah SWT. Wa qalat hadza maqamul a'id bika minal qati'ah, ya. Kemudian rahim itu berkata, ini adalah tempat aku memohon kepadamu ya Allah untuk tidak dijakukan pemutusan silaturahim. Maka Allah berkata, ala tardina an asila man wasalaki, maka engkau tidakkah engkau redha aku akan menghubungkan orang menghubungkanmu, dan aku memutus orang memutusmu. Qala bala wa qad raditu. Lalu rahim mengatakan, aku redha dengan apa yang tentu aku redha dengan apa yang telah engkau nyatakan. Apapun bila maksud orang mengatakan as'aluka billahi wa birrahim, ya, bisa birrahim fa idza hadza haqq fa in hadza haqq. Artinya dia memohon kepada Allah dengan sebab dan juga sebab hubungan silaturahim. Maka ini benar, kata beliau, li'anna tujibu li ashabiya ba'dhum ala ba'dhin huquqan. Karena hubungan silaturahim itu antara satu dan lainnya saling mewajibkan menjaga haknya masing-masing untuk ditunaikan. Ini di antara pembahasan ya yang kedua, itu bertawasul dengan hak seseorang atau hak si fulan tadi ya. Nah, ini juga beliau jelaskan dengan rinci. Jadi beliau tidak mengatakan mutlak perbuatan itu dilarang atau mutlak dibolehkan. Tapi beliau menjelaskan apa maksud ketika orang itu ya as'aluka billahi wa birrahim. Apa maksudnya dengan haqqur rahim di situ adalah hubungan satu rahim yang harus yang diwajibkan oleh Al-Quran dan Sunnah, atau maksudnya situ adalah bersumpah. Nah, beliau merinci hal itu. Jika ini maksudnya bersumpah, kata beliau, ini tidak boleh, kan termasuk bersumpah dengan makhluk. Nah, bagaimana dengan hujah mereka bolehnya berhaqqis sa'ilin ya? Ini ada pembahasan yang cukup panjang juga ini haqqis sa'ilin ini, karena juga di syubhat-syubhat yang dipakai oleh orang boleh tawasul dengan hak si fulan ini maka beliau urai di situ. Jadi Syaikhul Islam Taimiyah tidak mutlak melarang juga tidak mutlak membolehkan, karena beliau apa tujuan kita bertawasul dengan hal seperti itu. Tapi kembali kita tegaskan, tentu bagi seorang muslim, kenapa harus mencari hal-hal yang berpolemik kepada yang sudah jelas ada hal-hal yang sana, ada hal-hal yang jelas, mudah dan dibolehkan ya atas kesepakatan ulama. Cuman beliau di sini adalah ingin meluruskan berapa pandangan-pandangan orang yang menyimpang dalam masalah tawasul ini. Dengan hujah mereka bertawasul dengan zat. Ketika mereka ditanya tentang melakukan tawasul dengan mayat, orang telah meninggal, atau dengan orang yang gaib namanya, mereka akan berputar ke sini. Nah, itu belum menjelaskan masalah ini. Saya bertawasul dengan zatnya. Ya. Oh, saya bertawasul dengan haknya, begitu. Maka oleh sebetulnya Syaikhul Islam Taimiyah mengkupas masalah ini untuk menjelaskan syubhat-syubhat mereka dalam bertawasul dengan orang-orang yang sudah meninggal atau orang-orang yang makhluk yang gaib.
yang tidak hadir. Baik, kemudian juga belum menjelaskan tentang jawaban atau hadis. Kalau ada hadis, orang berkata umpamanya berhujah dengan hadis ini, yaitu man kharaja min baiti ila shalah faqala, yaitu hadis menyebutkan orang keluar dari rumahnya untuk melaksanakan salat berjamaah faqala, lalu dia berdoa, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaika. Nah, ini yang jadi persoalan. Lalu ada orang hujah dengan hadis ini, ya Allah, aku mohon kepadamu dengan hak orang-orang yang memohon atasmu. Ya, hak orang-orang mohon atasmu. Jadi bihaqqis sa'ilin alaika. Ini bagaimana penjelasannya? Ya. Dengan lafaz wa bihaqqil mamsyaya hadza. Jadi dengan haknya perjalananku ini. Nah, itu bihaqqi. Itu kan ada lafaz bihaqqin. Nah, ini belum bahas. Yang pertama, ya, hadis ini hadis yang dhaif jiddan. Hadisnya dhaif sekali. Ada dua ilah di situ. Ada Atiyah al-Aufi, dia dhaif juga mudallis syadid. Kemudian ya dijelaskanlah hukum-hukum para ulama tentang beliau ini. Kemudian ya beliau juga menjelaskan dalam sanad ini kedhaifan sanad lain, yaitu Fadl ibn Muwaffaq, itu dhaif aidan. Adapun jalan kedua kata beliau, hadis jalan sanad lain adalah ada sanad Al-Wazi' bin Nafi' Al-Uqaili. Ini adalah matrukul hadis kata. Ini dijelaskan bahwa hadis itu adalah dhaif. Kesimpulannya hadis itu adalah dhaif. Baik. Tapi kalau ala fardhu sihhatihi, kalau seandainya hadisnya, apa maksud dengan haqqi as-sa'ilin alaika atau haqqi mamsyaya, haqqin, hak aku atasmu ya Allah, apa maksud di situ? Jadi istilah mereka dengan hadis ini kata beliau adalah, kalau hadis ini walaupun tadi kan jelas-jelas dhaif ya, tapi ala fardhi sihhati, dianggap sahih saja umpamanya. Apakah maksudnya hadis itu? Fa innahu la yadu ala ma yuriduna wa yaqsudun. Hadis ini tidak bermaksud sebagaimana yang mereka pahami atau yang mereka maksud. Karena haknya sa'ilin huwa ma takafallahu bihi. Hak sa'ilin itu maksudnya apa? Hak orang memohon kepadamu ya Allah, itu maksudnya hak yang Allah telah jamin atas dirinya sendiri. Allah yang mewajibkan itu. Itu asal dirinya, yaitu Allah menerima doa mereka, mengabulkan doa mereka. Karena Allah SWT berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, berkata Rabb kalian, berdoa kepadaku, aku akan jawab doa kalian. Aku akan perkenankan permohonan kalian, kata Allah SWT. Kemudian juga firman Allah yang telah kita bacakan tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani. Jadi sungguh apabila ada, kata Allah SWT, apabila ada yang bertanya kepadamu, hamba-hambaku tentang aku, sungguhnya aku sangat dekat, kata Allah SWT. Ujibu da'wat da'i, aku akan memberikan jawaban permohonan orang yang berdoa kepadaku, kata Allah SWT. Jadi hak sa'ilin itu adalah haknya Allah yang Allah janji, Allah tetapkan atas diri sendiri, yaitu akan bertawasul dengan doa orang, janjian Allah kepada orang yang berdoa kepadanya. Itu maksudnya. Ya, bertawasul dengan janjian Allah yang telah Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang meminta, bukan hak yang ditetapkan oleh seorang hamba atas dirinya, atas Allah SWT. Maka di antara Allah yang tetapkan, yang Allah wajibkan atas dirinya adalah sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat yang telah kita bacakan tadi, kata rabbukum ala nasbi rahmah, telah mewajibkan Rabb kalian atas diri sendiri, itu tentang sifat rahmat. Maka wa idza kana haqqus sa'ilin wal 'abin lahu wal ijabah wal ithab bidzalika fadzalika su'alullah bi af'alihi. Nah, jika hal demikian adalah hak orang yang memohon, itu dia adalah untuk dijawab oleh Allah SWT. Allah yang telah menjanjikan jawaban orang-orang memohon kepadanya, yaitu wal 'abidin, orang beribadah kepadanya, yaitu permohonan al ijabah wal ithab, janjian ya, jawaban doanya dan juga pahala yang Allah berjanjikan. Hal itu adalah memohon kepada Allah, bertawasul kepada Allah dengan perbuatan Allah sendiri. Jadi termasuk kepada jenis tawasul yang pertama kita yang disepakati oleh Quran, tawasul dengan apa? Dengan nama dan sifat-sifat Allah dan perbuatan Allah. Dia tawasul dengan sifat Allah dan perbuatan Allah sendiri. Sebenarnya kita berlindung ya dengan kal isti'adzah, sama dengan isti'adzah. Sebenarnya dalam doa Nabi SAW, a'udzu biridhaka min sakhatik. A'udzu biridhaka min sakhatik. Aku berlindung dengan keridhaanmu ya Allah dari kemarahanmu. Dari perbuatan Allah, berlindung dari perbuatan Allah yang lain.
ya, a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik, dengan ampunanmu dari azabmu. Jadi ini bertawassul dengan perbuatan Allah hakikatnya. Nah, ini yang ingin kita baru luruskan gitu maksudnya. Dia berdoa dengan hak seseorang tadi maksudnya apa? Jadi, jika dimaksud adalah hak yang memang Allah telah tetapkan atas dirinya untuk hamba-hambanya, itu bertawassul dengan perbuatan Allah, bukan bertawassul dengan hak makhluk. Nah, ini yang ingin beliau menjelaskan bahasa dan istilah itu. Karena orang-orang yang bertawassul dengan selain Allah tadi menggunakan syubhat-syubhat itu, maka beliau jelaskan hal tersebut. Baik. Yang ketiga adalah al-iqsam Allah bihadi min khalqihi. Nah, ini tawassul yang disebut bersumpah atas Allah dengan salah satu dari makhluk. Nah, Subhana antahlifa 'ala Allah an yaf'al. Sebenarnya engkau bersumpah akan Allah, bahwa Allah akan memberikan ini, ya. Atau Allah tidak akan memberikan hal itu, tidak melakukan hal itu. Sebenarnya engkau bersumpah, wallahi la yaf'alanna Allah kada. Ya. Demi Allah akan melakukan hal ini. Demi Allah tidak akan melakukan hal ini. Lalu beliau merinci pembahasan ini. Ya. Wal qasm imma yakuna qasm billahi aw qasm 'ala Allah. Sumpah itu terbagi dua, bersumpah dengan Allah atau bersumpah atas Allah. Al-iqsam billahi wal-iqsam 'ala Allah. Nah, maka beliau menjelaskan di sini. Amma qasm billah ala hadin fa hadha mahalluhu kutubul fiqh. Bersumpah dengan nama Allah atas seseorang, ini pembahasannya dalam kitab fikih. Adapun bersumpah atas nama Allah, ya, kalau saya ini dengan nama Allah, kalau ini atas Allah, ini ada berapa macam. Pertama adalah bersumpah atas Allah dengan apa yang Allah beritahu dengannya dan Rasulnya dalam syariat, baik nafi atau isbat kata beliau. Maka ini boleh yang Allah sebutkan dalam Al-Quran atau Sunnah oleh Rasulullah SAW. Contoh, wallahi la yaghfirullahu liman asyraka bi. Boleh dikatakan, ya, bersumpah atas nama demi Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya. Itu jelas ada dalil dalam Al-Quran Sunnah kan. Allah tidak ampuni orang berbuat syirik. Maka dia bersumpah, demi Allah tidak akan mengampuni orang berbuat syirik kepadanya. Ini boleh. Ya. Wallahi la yadkhuluna al-jannata 70,000 bighairi hisab. Lalu dia bersumpah, demi Allah sungguh akan ada dari umat Nabi Muhammad SAW akan masuk surga 70,000 tanpa hisab dan azab. Itu ada dalilnya, maka boleh. Nah, itu yang pertama. Jadi belum merinci, subhanallah, maka rinciannya sangat jelas, ya, bukan jawaban-jawaban yang global. Maka banyak orang-orang yang keliru dalam memahami ini menggunakan istilah-istilah global tadi. Jadi mereka sengaja membuat hal yang itu agar campur antara hak dengan yang batil. Maka dari itulah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam suatu persoalan adalah merinci, menjauhi persoalan-persoalan yang sifatnya mujmal dan global yang akan membawa perselisihan dan perdebatan. Yang kedua kata beliau adalah bersumpah atas Allah karena kekuatan keyakinan rajanya, harapan yang tinggi, dan baik sangkanya kepada Rabbnya. Wa haula qalil, ini sangat sedikit kata beliau. Kama akar Nabi sallallahu alaihi wasallam kisah Rabi' binti An-Nadhr. Ya. Kata beliau, sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakui hal itu dalam kisah seorang sahabat perempuan, itu namanya Rabi' binti Nadhr. Faqala, dia mengatakan, faqala Anas, ya. Faqala Anas, di mana Anas berkata, "Walladzi ba'atsaka bil haqq." Kata Anas, demi zat mengutusmu dengan kebenaran ya Rasulullah. La tuksar saniyatuha. Tidak akan dipatahkan walau gigi depannya wanita ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada, "Ya Anas, kataballahu al-qisas." Allah telah mewajibkan kisas. Jadi kisahnya adalah seorang perempuan ini adalah melakukan sebuah pidana yang dia wajib untuk dipidana dalam hal ini. Ya, lalu Anas kata kekuatannya, ya, apakah dia berhak untuk dikisas atau tidak? Anas dengan ketinggian derajatnya kepada Allah, demi Allah dia tidak akan dikisas. Itulah penjelasan secara umumnya. Maka fardiyal qaum wa afawan, dan pada akhirnya keluarga orang yang tadi korban tadi memaafkan. Ya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ibadillah," lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah, "Man law aqsama Allah la abarrahu." Ya, di antara hamba-hamba Allah itu dia bersumpah atas Allah, sungguh terbukti. Kemudian juga wasawata anhu sallallahu alaihi wasallam anhu qala, ya.
Kemudian juga Rasulullah dalam sabdanya bukan Rabbi Ash'ath Akbar Dhi Tomaraini Matfu'un bil abwab Lau aqsamallahi la abar. Jadi beliau ingin menyebutkan ada di sana hamba-hamba Allah, jika dia bersumpah atas Allah itu terbukti. Adapun bila bersumpah atas nama Allah ini adalah tujuannya adalah hajur fadlillah, untuk menghambat karunia Allah, atau i'jab bin nafs. Maksudnya apa? Kalau kita mungkin pede ya, terlalu percaya diri gitu. Ya, i'jab bin nafs, merasa bangga diri suci dan sebetulnya. Wasu'azun bini, atau buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diharamkan kata beliau. Jika orang bersumpah atas nama Allah untuk menutup karunia Allah, bangga dengan rasa diri atau berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ini diharamkan kata beliau. Ya, wa dzari'atul ihbati amal muqs. Karena ini akan menyebabkan bisa batalnya amal orang yang bersumpah tadi. Mana dalilnya? Adalah perkataan Nabi SAW dalam suatu kejadian. Qala rajulun, ada seseorang berkata kepada saudaranya, wallahi la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Ini dia menutup karunia Allah. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Maka Allah berkata, kata Rasulullah SAW, man dzalladzi yata'ala alayya, siapa orang yang menyombongkan diri atasku, kata Allah. Allah aghfiru li fulan, bahwa saya tidak akan mengampuni si fulan. Siapa yang menyombongkan diri atasku, kata Allah, bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan. Maka Allah katakan, kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, fa inni qad ghafartu lahu, aku telah mengampuni dosanya, wa ahbattu amalak, dan aku hapus amalanmu. Nah ini kata beliau, bila hal yang diharamkan, maka menjatuhkan perbuatannya haram bila atas dasar dia bersumpah atas nama Allah. Allah tadi adalah untuk menghambat karunia Allah. Kecuali bila dijelaskan dalam Al-Quran tadi yang sebutkan pokoknya wallahi la yaghfiru lil musyrik. Ya, Allah tidak ampuni orang yang berbuat syirik kepada Allah. Yaitu jelas, innallaha la yaghfiru syirka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Yang ketiga adalah bersumpah atas nama Allah dengan salah seorang dari makhluk. Maka ini tidak pernah dinukilkan dari Nabi SAW dan tidak pula dari para sahabat, tidak pula dari para tabi'in. Bal ini bahkan perbuatannya dan perbuatannya haram. Maka tidaklah boleh bersumpah dengan selain Allah, karena ini bagian dari bentuk kesyirikan. Maka kata Rasulullah SAW sabdanya, man halafa bighairillah faqad asyrak. Barang siapa bersumpah dengan makhluk, ya, dengan selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan, man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Barang siapa yang bersumpah, hendaklah bersumpah dengan Allah atau lebih baik diam. Nah ini belum menjelaskan berbagai kalimat-kalimat yang bisa terindikasi tawassul, bisa berindikasi sumpah, ya, yang tadi beliau jelaskan 3 poin yang terakhir itu ada bersumpah dengan zat atau dengan hak atau atas nama seseorang dari makhluk. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang telah kita bahas dapat kita ambil manfaatnya. Ini sebenarnya pembahasan ini sangat panjang, tapi kita ringkas saja bahwa ada 3 hal tadi yang dibicarakan. Adapun yang ijma' para ulama adalah bahwa tawassul dengan orang mati adalah merupakan kesyirikan, atau makhluk yang gaib merupakan kesyirikan. Nah, ini dari antara tawasul-tawasul yang dibahas sebenarnya. Ya. Tetapi berbeda lagi seseorang yang berdoa. Dia juga menganggap dia berdoa kepada Allah di kuburan orang soleh dengan maksud kuburan orang soleh ini keramat umpamanya. Maka itu syirik atau bukan? Ini juga ada penjelasan rinci oleh para ulama. Jika dia mohon kepada Allah, lalu menganggap berdoa di kuburan itu lebih cepat dikabulkan Allah, ini adalah tawasul syirik bid'ah hukumnya, karena meyakini tidak syirik dia. Umpamanya, ya Allah kabulkanlah doaku. Ya. Nah, dia meyakini ketika di kuburan itu doanya cepat dikabulkan Allah. Dapat meminta kepada Allah, maka ini bukan syirik. Tapi bila dia meminta kepada penghuni kuburan, maka jelas ini adalah kesyirikan. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Kita silakan jika ada pertanyaan yang masuk untuk kita coba menjawab mana yang bisa kita jawab. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi menjelang siang ini dari pembahasan jenis-jenis tawasul yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Yang mudah-mudahan menjadi wawasan tambahan bagi kita semua, ilmu yang bermanfaat. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp
di nomor 0819896543, atau Anda bisa menghubungi kami secara langsung di layanan telepon di 0218236543. Nah, yang pertama ada pertanyaan Ustadz dari Muhammad Syarif di Majalaya, dan penanya yang lainnya yang bertanya perihal senada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya mengenai ziarah ke kuburan para wali. Apakah hal tersebut diperbolehkan Ustaz jika kita ziarah sengaja untuk mengunjungi makamnya para wali, dan apakah tujuan ziarah itu misalkan ke pekuburan, di situ ada salah satu keluarga kita mendoakan hanya anggota keluarga saja, kita saja Ustaz. Mohon jawaban dan penjelasannya. Baik, ini ada dua hal yang perlu kita jelaskan. Pertama, hukum ziarah kubur. Yang kedua adalah tentang kuburan tertentu untuk diziarahi. Tentu ada hal yang melatar belakangi. Kalau ziarah kubur, para ulama membolehkan. Jelasnya dalilnya membolehkan. Dan tujuannya juga jelas. Sebenarnya disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Pertama, mendoakan orang yang telah meninggal tersebut diampuni oleh Allah SWT, dan Allah lapangkan kuburnya, dan Allah mudahkan hisabnya. Kemudian yang kedua adalah yaitu tadzakur akhirah, mengingat hari kematian dan hari akhirat. Jadi maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Kata Rasulullah SAW, dulu saya melarang kalian untuk ziarah kubur. Maka ketahuilah sekarang ziarahilah kubur itu untuk mengingat kalian kepada hari akhirat. Kemudian kedua tadi yang telah kita jelaskan adalah mendoakan. Sebenarnya Aisyah anha ketika bertanya kepada Rasulullah SAW apa yang dibaca ketika ziarah kubur, maka Rasulullah mengajarkan kepada beliau tentang doa ziarah kubur. Assalamu alaika ala diyar minal muslimin wal mu'minin antum salafuna wa nahnu lahiquna bikum insyaallah. Nas'allahu lana wa lakumul afiyah. Baik. Kemudian ada hal-hal yang perlu kita waspadai atau kita ketahui dalam ziarah kubur. Baik kuburan orang soleh atau bukan kuburan orang soleh, tujuan ziarah kuburnya sama. Jadi tidak ada istilahnya kalau kubur orang soleh itu lebih utama untuk diziarahi dari banding kubur yang lainnya, atau kubur orang soleh lebih membawa keberkahan bagi orang berziarah ke kuburannya, sedangkan yang bukan orang lainnya tidak membawa keberkahan. Nah, ini tidak pernah kita temukan adanya keutamaan seperti demikian di dalam dalil-dalil syar'i. Bahkan pemaham demikian justru adalah anggapan orang-orang Yahudi, orang Nasrani. Maka Rasulullah sebutkan dalam sabdanya bahwa la'natullahi 'alal yahud wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Allah melaknat orang Yahudi Nasrani yang menjadikan kuburan orang-orang saleh mereka atau para nabi mereka sebagai tempat untuk beribadah. Karena mereka meyakini bahwa tempat-tempat tersebut lebih utama dijadikan untuk baca Al-Quran, berzikir, berdoa, sebagainya. Bila kita melihat dalil-dalil syar'i, yang utama berdoa itu adalah sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah masjid. Habu biqa ilallah, kata Rasulullah SAW, bagian yang paling dicintai oleh Allah SWT, bagian di muka bumi ini adalah masjid. Itulah tempat paling afdal untuk berdoa, berzikir, baca Al-Quran dan sebagainya, bukan kubur. Baik, maka kalau kita berziarah kubur tujuannya untuk itu, bukan untuk mencari kesembuhan ya dari kuburan itu tersebut, meminta kepada orang kuburan tersebut, atau mengalap berkah dari kuburan tersebut. Belum kita temukan dalil-dalil anjuran dari Rasulullah SAW bahwa tujuan ziarah kubur itu adalah untuk mengalap berkah atau mencari kesembuhan dari penyakit dan sebagainya. Namun ada satu penjelasan para ulama. Jadi kalau dia bertausiah amal solehnya, ya, maka ketika ziarah kubur Nabi SAW, para ulama menjelaskan
seperti Imam Malik dan lainnya para ulama-ulama mazhab. Jika dia memberi salam, maka dia menghadap ke arah kubur Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, ya adaital amanah wa nasahtal ummah. Kemudian memberi salam kepada Abu Bakar, Assalamualaikum ya Abu Bakar, Assalamualaikum ya Umar. Kemudian kata ulama dan penjelasan para ulama-ulama, jika dia ingin berdoa setelah itu, maka dia menghadap ke kiblat, bukan ke arah kuburan. Nah, itu di antara penjelasan para ulama. Jadi utamanya bahwa berdoa ibadah-ibadah itu bukan di kuburan. Di kuburan hanya tuntunan yang disebutkan dalam sunnah Rasulullah SAW, hanya membaca doa ziarah kubur. Wallahu alam bissawab. Nah, baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan mungkin bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon, silahkan. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Aisyah di Tangerang. Nah, silakan Ibu Aisyah. Mohon tunggu. Please hold. Mohon tunggu. Please hold. Halo, Ibu Aisyah. Masih bersama kami Ibu Aisyah? Nah, terputus. Silakan mungkin yang lainnya, mohon maaf tadi untuk Ibu Aisyah ya, terputus, dan mungkin Anda bisa mencoba kembali menghubungi kami. Ataupun yang lainnya silakan yang beruntung masuk di kesempatan pagi hari ini untuk bertanya langsung kepada Ustadz di 021 823 6543. Silakan. Ya. Nah, mungkin sambil ada yang terhubung, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana, Ibu? Dengan Ibu Aisyah di Tangerang. Iya, silakan Ibu. Iya, hal yang ingin saya tanyakan adalah apakah boleh datang ke kuburan dalam tujuan untuk berbincang dengan orang yang di kuburan, tapi tidak berdoa atau tidak meminta apapun, hanya sekedar berkeyakinan bahwa orang yang dikuburkan mendengar kita gitu, kayak hanya berbicara gitu. Baik. Itu. Baik. Itu saja Bu ya. Ya. Ya, terima kasih banyak Ibu Aisyah di Tangerang. Nah, silakan Ustaz. Baik, perlu di sini juga dijelaskan bahwa orang yang setelah meninggal itu terputus dari segala hal duniawi, maka dia tidak dapat mengetahui segala kejadian pembicaraan siapapun yang ada di dunia ini. Jika ada yang mengatakan bahwa mayat dalam kubur dapat mengetahui kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini, sungguh dia telah menyalahi keyakinan tentang kesempurnaan ilmu Allah SWT. Karena tidak ada tahu yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ada yang berkata, bukan sebagian mayat atau mayat itu hidup dalam kuburnya Ustaz. Betul. Siapapun hidup di alam kubur, cuman kehidupan itu berbeda-beda kemuliaannya. Para anbiya, para syuhada berbeda-beda tingkatnya. Bahkan orang-orang yang kafir, munafik juga hidup di kuburan tapi dalam keadaan diazab. Ya, diazab. Nah, mereka tidak dapat mengetahui apa yang ada di dunia ini karena dunianya berbeda. Kita berada di alam dunia, mereka berada di alam barzakh. Sebenarnya jangankan mereka setelah dikubur dalam tanah, sedang tidur saja mereka tidak mendengar apa omongan orang yang ada di samping kiri kanan mereka, apalagi setelah meninggal dan dikubur ya. Itu maka oleh sebab itu banyak sekali dalil-dalil menjelaskan ya, innaka la tusmi'u man fil kubur, kau tidak akan bisa memberikan mendengarkan peringatan orang yang berada dalam kubur. Kalau ada berkata, Ustaz, bagaimana dengan pembicaraan Nabi SAW kepada orang musyrikin, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum, di waktu perang Uhud? Para ulama menyebut itu kondisi hal tertentu saja, tapi mereka hanya sebagai bagian dari azab yang Rasul katakan kepada mereka. Sudahkah kalian mendapat apa yang dijanjikan oleh Rabb? Jadi tidak mereka menjawab, dan Allah hanya memberikan itu kepada mereka sebagai bagian dari azab. Itu kejadian hal yang khusus, antara ulama menyebutkan hal itu.
Bukan berarti mereka dapat mendengar segala pembicaraan kejadian yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau seandainya dia dapat mendengar apa yang terjadi di muka bumi, semua mereka lebih berat lagi penderitaannya dalam kubur. Bisa terdengar petir, halilintar, teriakan orang, ya berbagai hal di dunia kalau dia ketahui. Tentu mendapatkan azab melebihi mereka. Jadi tidak ada makhluk yang sudah meninggal dapat mengetahui perkara-perkara dunia ini, baik para anbiya sekalipun. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan ketika terjadinya fitnah-fitnah di akhir zaman atau apa yang akan terjadi dengan para sahabat, beliau tidak pernah menasihatkan kepada istri dan anak beliau ataupun para sahabat, jika kalian menghadapi kondisi-kondisi sulit demikian, nanti datang ke kuburan saya dan laporkan kepada saya. Maka tidak ada di zaman sahabat ketika sahabat menghadapi berbagai macam kesulitan, baik perperangan, pencaklik dan selain sebagainya, mereka mengadu kepada Rasulullah SAW, tidak ada. Mereka juga mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab. Iya, nah baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian untuk Ibu Aisyah yang berada di Tangerang. Dan selanjutnya mungkin satu pertanyaan terakhir Ustaz kami ajukan di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustaz, dari Ana Zega di Bekasi. Ya Ustaz, sebaiknya ziarah kubur itu kapan baiknya dilakukan Ustaz? Jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Waktu untuk ziarah kubur, sepanjang ilmu yang kita miliki, tidak ada kekhususan hari dan waktu tertentu. Cuman mungkin sebagian orang ketika liburan dia pulang kampung dapat ziarah, tidak masalah. Cuman jangan dikaitkan dengan waktu-waktu ibadah tertentu. Sebetulnya dia memungkinkan untuk ziarah kubur itu di luar waktu itu. Contoh umpamanya ada kebiasaan di sebagian masyarakat habis lebaran ke kuburan, mau Ramadan ke kuburan. Selama kita ketahui untuk ziarah kubur, para ulama kita tidak, ataupun dalam hadis-hadis tidak ada waktu yang ditentukan, baik sebelum Ramadan ataupun setelah lebaran sebagainya. Ziarah kubur waktunya maftuh, terbuka. Kapan kesempatan kita miliki, kita boleh ziarah kubur. Ya, tidak ada waktu khusus. Cuman mungkin tidak bermaksud mengkhususkan waktu, tidak bermasalah. Pamannya pas dia lagi mudik, ingin ziarah kubur, tidak masalah. Tapi tidak dikeyakini bahwa ada keutamaan ziarah kubur sebelum Ramadan atau ada keutamaan ziarah kubur setelah Idul Fitri. Itu satu hal yang perlu kita luruskan. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih untuk antum telah bergabung di pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan penyampaian materi ini. Dan juga terima kasih pada teman-teman yang di studio Roja Cilengsi dan juga di studio Insya Pekanbaru. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan waktu, ilmu, dan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.